Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat bagi kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 25 Mei ya, tahun 2024. Dan saat ini kita akan memulaikan kita punya Bible Study dan ini lanjutannya sudah di chapter 19 dengan judul The Song of Deliverance atau lagu pembebasan atau lagu kebebasan ya, kelepasan dari Mesir. Chapter lalu, minggu lalu kita sudah mempelajari eh, dari chapter 18 yang berjudul Final Deliverance atau kelepasan terakhir, di mana bangsa Israel melewati Laut Merah atau Laut Teberau. Di mana kita lihat Tuhan memimpin mereka ke suatu tempat, Pihahirot ya namanya, yang di mana mereka sudah tidak tahu mau kemana. Ke belakang ada musuh, di depan ada eh, gunung yang mengelilingi, dan di samping juga ada laut Teberau ya, laut. Jadi ini seperti no way out, tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka. Dengan kekuatan mereka ya tentunya. Tetapi kita sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan, kuasa Injil Tuhan, kuasa Injil Tuhan yang melepaskan mereka, di mana mereka bisa dengan kuasa Tuhan, Tuhan membelah laut Teberau itu. Dan kita lihat ya ini eh, Tuhan tuntun mereka sepertinya dalam sebuah kesulitan, tetapi kita bisa melihat bahwa efek yang Tuhan berikan kepada mereka ketika Tuhan menempatkan mereka pada kesulitan, ternyata Dia punya rencana ke depan yang luar biasa yang menjadi pelajaran untuk kita ya, di mana kelepasan mereka dari eh, dari Mesir ini dalam pembebasan terakhir mereka menjadi suatu Injil yang diberitakan kepada ke seluruh dunia, baik kepada bangsa Kanaan yang akan mereka tempati, maupun menjadi kekuatan bagi kita sekarang ini, di mana pelajaran mereka, di mana kuasa Tuhan yang membebaskan mereka menjadi kekuatan Tuhan kita juga saat ini ya. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang eh, lagu lagu pembebasan yang mereka nyanyikan setelah mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau itu ya. Dan kita sudah tahu lagu ini akan menjadi lagu kita juga ketika kita akan memasuki Kanaan surgawi. Ini nyanyian kemenangan ya. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan tidak tempatkan mereka pada kesulitan itu dan mereka tidak melewati Laut Teberau itu, lagu ini tidak ada dinyanyikan ya. Ini lagu ini karena lepas, mereka bisa lepas dari kesulitan dengan kuasa Tuhan, dan ini lagu kesukaan ya, lagu nyanyian Musa, dia bilang ya, lagu nyanyian Musa. Dan saat ini kita akan baca tentang lagu yang mereka telah nyanyikan. Ini kita bisa buka ya di Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Ini lagu yang mereka nyanyikan. Ini saya akan baca, ini dia punya eh, ayat-ayat yang atau lagu yang mereka nyanyikan waktu itu ya. Ini dia bilang begini, bunyikan rebana yang nyaring di atas laut gelap Mesir. Yehova telah menang, umatnya bebas. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Kita perhatikan ya apa yang mereka nyanyikan. Ini luar biasa. Baiklah aku penyanyi bagi Tuhan, sebab Dia telah menang dengan gemilang. Kuda dan penunggangnya telah Dia lemparkan ke laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia, Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Ini yang apa namanya? Ini mereka nyanyikan apa yang baru mereka saksikan ya saudara-saudara, di mana mereka melihat ketika mereka sudah berhasil semuanya menyeberang menyeberang Laut Teberau, dan orang-orang Mesir, orang-orang Mesir yang mengikuti mereka
Dan ketika orang-orang Mesir itu sampai ke tengah, tiba-tiba Tuhan mengembalikan itu laut seperti semula dan orang-orang Mesir tenggelam ya di dalam situ ya. Ini yang mereka saksikan waktu itu. Kemudian mereka lanjutkan. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Waduh. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Kalau bahasa Inggrisnya ada dia punya arti berkeping-keping ya, menghancurkan musuh berkeping-keping. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan tafatmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tanganmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntut umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Nah, ini sampai sini ya, ada dia punya kelanjutan nyanyian mereka. Tetapi sampai di sini, ini menggambarkan nyanyian mereka tentang bagaimana mereka bersyukur atas kekuatan Tuhan yang dari eh, meluputkan mereka dari tangan musuh ya. Di mana ketika mereka menyaksikan bagaimana orang-orang Mesir yang tanpa iman mencoba melewati laut itu, Tuhan apa? Binasakan ya. Mereka tenggelam seperti batu ke dalam air dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan dengan kuasanya yang besar, dia dengan dia bilang dengan nafas atau dengan firman dari Tuhan, Tuhan membelah itu laut. Dengan nafas Tuhan juga ketika dia eh, berfirman itu apa? Laut kembali apa? Seperti semula ya, menutupi musuh-musuh mereka. Mereka saksikan itu dengan mata kepala sendiri. Itu kalau saya lihat ya, itu nyanyian mereka itu terbagi dua ya. Ini bagaimana mereka menyaksikan dan apa yang akan terjadi ya. Oke, itu bagian pertama. Dan sekarang lanjut dengan apa yang mereka nyanyikan berikutnya. Dia bilang begini, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran sehingga penduduk tanah Filistin pada waktu itu gemparlah, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghadapi orang-orang berkuasa atau orang-orang kuat di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Ini adalah nyanyian bangsa Israel, nyanyian Musa ya, yang mereka nyanyikan ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau. Pertanyaannya, saudara-saudara, ini mereka menyanyi bahwa gentar menghinggapi penduduk tanah Filistin. Dia bilang gempar kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Penduduk tanah Kanaan gemetar. Kengerian menghinggapi mereka. Saudara-saudara, eh, ini suatu kalau kita pikir secara logika ya,
Mereka baru seberang itu lautan. Waktu itu belum ada HP, belum ada berita di mana-mana ya. Dan saya rasa waktu itu orang-orang Kanaan belum dengar soal itu. Soalnya mereka baru lewat kan di situ, baru lewat tanah. Tapi mereka sudah nyanyikan lagu itu. Lagu itu yang saya nggak tahu, saya pribadi, dari mana mereka pelajari ini lirik lagu ini? Apakah mereka menyanyi spontanitas Tuhan? Atau mereka dipimpin oleh Musa? Musa, ini ajari lirik mereka, mereka seperti ini. Liriknya seperti ini dan mereka nyanyikan. Dan tapi ini ini keluar ya dari mereka ketika mereka menyanyikan ini, saya rasa spontanitas dari mereka ketika mereka menyanyikan ini. Tapi mereka sudah menyanyikan ini yang kalaupun waktu itu mereka seberang, ketika berhasil menyeberangi laut ini, bangsa-bangsa itu belum tahu kan, tapi mereka sudah menyanyikan ini kayak seperti nubuatan di mana mereka tahu ketika mereka lewati ini Laut Teberau ini, orang-orang Kanaan gemetar, orang-orang Filistin gemetar ketika tahu tentang ini. Dan ini luar biasa ya bagaimana eh, ketika mereka menyanyikan lagu ini seperti mau bernubuat ya, bernubuat dan benar apa yang mereka nyanyikan ini terjadi seperti itu ya, terjadi seperti itu. Ini luar biasa, luar biasa yang apa yang mereka nyanyikan ini mengandung arti ya, mengandung arti yang akan terjadi. Dan seandainya ya saudara-saudara, mereka mereka ketika mereka mengingat nyanyian ini dan mereka percaya akan lagu ini yang mereka nyanyikan, saya rasa perjalanan mereka ke tanah Kanaan akan mulus ya. Tapi kita lihat ya, ini akan banyak masalah di perjalanan. Oke, sampai di sini saudara-saudara, sebelum kita akan baca poin-poinnya dari lagu yang mereka nyanyikan, mungkin saudara-saudara ada tambahan atau pertanyaan dari lagu ini, dari lagu bangsa Israel yang mereka nyanyikan. Dan ini dibilang kan ini kita juga akan nyanyikan ya saudara, lagu kemenangan Musa atau lagu Musa. Ada yang mau tambahkan atau bertanya sejauh ini? Ya, silakan Bi. Ya bingung tadi mau tambahkan ya. Oke, belum ya? Oh iya Bi, silakan. Halo, halo. Iya, iya. Ya, ini kedengaran? Ya, dengar. Ya, cuma singkat saja. Jadi, ini baru nyanyian, Iya, sudah menggetarkan bangsa-bangsa kafir yang mendengar hal ini. Dan ini sebenarnya adalah penyataan iman terhadap pimpinan Tuhan. Jadi, ketika umat Tuhan mempercayai pimpinannya atau pemimpinnya, hasilnya adalah memang seperti ini. Kemenangan demi kemenangan ya. Sekalipun di awal mereka itu melihat sepertinya tidak ada jalan keluar ya, tidak ada kelepasan. Tapi karena mereka percaya dengan firman Tuhan, kepercayaan terhadap firman Tuhan itu menghasilkan nyanyian kemenangan. Dan nyanyian kemenangan ini akan menggetarkan para musuh ya yang mendengarkan dari pengalaman-pengalaman dari umat Tuhan ini. Oke, itu aja, Le. ya, thank you Bing. Ya, betul ya. Jadi ini lagu-lagu yang dihasilkan oleh iman ya. Kita tahu bagaimana Tuhan memimpin mereka. Mungkin kesulitan yang dari mata manusia, tetapi sebenarnya itu adalah tujuan Tuhan, adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan iman ya. Karena sebenarnya untuk masuk tanah Kanaan yang dibutuhkan oleh umat Tuhan adalah apa? Iman, iman. Jadi hanya itu yang dibutuhkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mengelilingi mereka di padang gurun, melewati mereka, membawa mereka melewati laut Teberau adalah apa? Untuk membangkitkan iman. Tidak ada lain seperti itu. Kalau mereka berhasil memelihara iman mereka, perjalanan ini nggak lama sebenarnya mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi karena mereka tidak berhasil memelihara iman mereka, banyak persengutan, tidak percaya kepada Tuhan, makanya
begitu lama ya mereka memasuki tanah Kanaan. Berputar-putar mereka di apa? Di padang belantara ya. Ini luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Dia bilang, dan sekarang mari kita lihat apa instruksi, dorongan, dan harapan apa yang terdapat dalam catatan ini bagi kita. Ini dalam nyanyian ini bagi kita ya. Instruksi, dorongan, dan harapan. Ini ada terbagi di beberapa poin ya. Ada 8 poin. Dan kita akan bagi ya untuk pertemuan hari ini dan besok. Atau pertemuan selanjutnya. Ini subjudulnya Strength of Israel atau kekuatan Israel. Ini poin pertama dia bilang begini. Kekuatan atau power yang membelah Laut Merah dan orang-orang melewatinya dengan selamat adalah power atau kuasa yang dengannya musuh-musuh dapat dicegah agar tidak menyerang mereka. Jadi kuasa yang membelah Laut Merah dan orang-orang Israel melewatinya dengan selamat adalah kuasa yang sama. Ini yang membuat apa? Musuh-musuh dapat dicegah agar tidak menyerang mereka. Saudara-saudara, bayangkan ya saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak lewat Laut Merah seperti yang Tuhan instruksikan ketika Tuhan menginstruksikan mereka untuk kembali ke Pihahirot ya, yang waktu lalu kita baca, di mana mereka seperti terjebak di situ yang di mana tidak ada jalan keluar. Tuhan ikan yang tuntut mereka. Harusnya kalau kita lihat Tuhan jalan mereka itu harusnya kalau ketika keluar dari Mesir boleh lewat sebelum itu, lewat ke sebelah ya, ke sebelah ke ujung Laut Merah itu, di mana mereka bisa melewati atau memutar ke gurun ya. Jadi mereka sebenarnya bisa menghindari Laut Merah ini kalau kita lihat dari petanya ya, bisa lewat. Tapi Tuhan tuntun mereka di situ dan dia punya tujuan adalah bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya untuk membela Laut Merah. Ketika Tuhan membela Laut Merah dan orang-orang melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan membela Laut Merah dan tentara Mesir yang mencoba melewati itu dan ditutup dengan air, apa yang terjadi? Musuh-musuh gentar ketika melihat bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel mendekat, mereka tidak berani menyerang ya. Ini mereka tidak berani menyerang. Musuh-musuh itu mereka takut ya, seperti nyanyian yang tadi mereka nyanyikan. Terus mereka langsung dibilang begini. Apabila mereka telah maju dalam iman yang mereka miliki pada saat pembebasan mereka, tidak perlu lagi ada pertempuran. Tidak ada musuh yang berani menyerang mereka, ini bilang. Sekarang kita dapat melihat mengapa Tuhan memimpin mereka seperti yang Dia lakukan. Dengan satu tindakan pembebasan yang terakhir atau the final deliverance yang Dia rancang untuk mengajar mereka untuk tidak pernah takut pada manusia. Aduh, ini ada beberapa hal yang ketika Tuhan menuntun mereka melewati Laut Teberau, ada beberapa tujuan ya, saudara-saudara. Pertama, supaya musuh tidak berani menyerang mereka. Yang kedua adalah supaya bangsa Israel tidak pernah takut pada manusia. Ini kan bangsa Israel waktu itu ketika mereka terjebak di Pihahirot situ, di Pihahirot, mereka lihat kan, aduh bangsa Mesir sudah mau datang. Mereka takut kepada bangsa Mesir. Makanya mereka bersungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka bilang, apa sudah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa di sini untuk kami mati di sini? Itu kan karena apa? Mereka takut kepada bangsa Mesir. Jadi ketika Tuhan berhasil menyeberangkan mereka, ini yang menjadi pelajaran bahwa mereka tidak perlu takut kepada manusia. Ini pelajaran yang berharga ya. Ini ya, dan itu juga membuat apa? Orang-orang di sekitar mereka takut kepada bangsa ini ya. Ini luar biasa. Oke, ini poin pertama, saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan sebelum kita ke poin kedua tentang power atau kuasa Tuhan? Kuasa Ya, Tuhan. Halali. Ya, silakan. Ya, jadi dari ayat-ayat tadi kan ada lagu yang sudah ditulis di situ.
Di sini Wagner coba memberikan dia punya summary lah. Dia punya summary dari perjalanan final deliverance atau pembebasan terakhir dari bangsa Israel. Dan kita lihat di sini ada kekuatannya atau kuasa atau power. Nah, di perjalanan bangsa Israel mereka melewati Laut Merah. Itu kan semua yang terjadi kita lihat di situ itu adalah kuasa Tuhan semata-mata atau the power of God ya. Kita lihat di situ. Jadi kalau bangsa Israel mengingat saja akan pembebasan mereka melewati Laut Merah dengan kuasa Tuhan itu yang sangat powerful. Coba bayangkan laut itu terbagi dua, kering terus lewat, itu kan kayak, wih, maksudnya luar biasa ya, amazing sekali yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi kemanapun mereka mau lewati untuk masuk tanah Kanaan, kalau mereka masih mengingat saja kuasa itu musuh-musuh mereka itu orang Filistin atau siapa saja tanah yang akan atau tempat daerah yang akan yang mereka lewati itu. Ini di sini bilang kuasa atau kekuatan yang musuh-musuh mereka dapat dicegah untuk tidak menyerang mereka. Jadi istilahnya orang Israel itu atau bangsa Israel itu tidak perlu berperang karena kuasa yang Tuhan tunjukkan mereka untuk menyeberang Lautan Merah itu akan mencegah musuh-musuh itu berperang. Tanah yang akan mereka lewati atau daerah yang mereka akan lewati itu akan ketakutan waktu mereka mendengar pembebasan bangsa Israel atau bagaimana Tuhan menyertai mereka melewati Lautan Merah. Tetapi kita lihat di sini ya, sangat cepat sekali bangsa Israel melupakan akan kuasa Tuhan. Iya. Jadi mereka ketakutan gitu loh. Oh, kalau melewati Filistin nanti kita nggak bisa berperang gitu. Mereka orangnya kuat-kuat. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh mereka berperang. Tuhan hanya mau untuk mereka sadar saya akan bawa kamu sampai masuk gitu loh. Kamu hanya follow my instruction, follow my command, obey atau turut apa yang saya perintahkan gitu. Jadi karena bangsa Israel pikir mereka harus melakukan peperangan melawan bangsa Filistin, jadi Tuhan tidak mengizinkan mereka melewati di situ. Jadi Tuhan izinkan mereka melewati rute yang lain. Tapi di sini dibilang kuasa itu kita tidak ada musuh yang berani menyerang mereka. Aduh, luar biasa ya. Dan ini Tuhan lakukan ini untuk merancang, untuk memberikan impression kepada bangsa Israel bahwa nggak perlu takut kepada manusia karena Tuhan yang pimpin mereka. Bayangkan ada api, ada awan, Tuhan yang tuntun, yang guide kamu lewat sini. Saya akan berperang kepada kamu, just obey my instruction. Tapi cepat sekali mereka untuk melupakan akan kuasa Tuhan dan ya memang begitulah ya manusia selalu mereka pikir atau kita selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sesuatu bagian yang kita harus lakukan untuk menyerang musuh atau diri kita sendiri atau setan. Tapi Tuhan bilang saya akan berperang melawan kamu. Just follow my instruction. Jangan takut, saya akan pimpin kamu sampai masuk tanah Kanaan. Nah, itulah pelajaran untuk kita dengan melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu juga seharusnya membuat satu harapan atau kekuatan untuk kita bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk menghadapi akan semua musuh-musuh kita, baik diri kita sendiri, the greatest enemy, dan juga musuh kita yang setiap hari menghantui kita yaitu setan, dan Tuhan akan berperang terhadap musuh-musuh kita. As long as kita depend sama Tuhan, Tuhan yang akan melakukan atau berperang di dalam diri kita, dan dengan kita menyadari akan kelemahan kita akan membiarkan Tuhan untuk melakukan atau menunjukkan kuasanya dalam diri kita untuk melawan musuh-musuh kita. Oke, itu aja Li tambahannya. Thank you. Thank you. Jadi kita tahu ya perjalanan bangsa Israel ke Mesir, dari Mesir ke Tanah Kanaan adalah sama dengan perjalanan kita menuju ke Kanaan surgawi ya. Ini sama persis perjalanan bangsa Israel dan perjalanan kita ya, saudara-saudara. Dan ketika kita melihat ini di mana Tuhan mengizinkan kita membawa kita kepada sesuatu yang tampaknya suatu kesulitan ya, saudara-saudara. Kita mengeluh atau sama seperti bangsa Israel,
bersungut-sungut ya, bersungut-sungut. Persungutan itu terjadi karena apa? Kekurangan iman. Kekurangan iman itu terjadi karena apa? Kita cepat melupakan ya. Bangsa Israel baru saja, belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu, mereka apa? Mereka keluar dari Mesir, di mana mereka bisa melihat 10 tulah kuasa Tuhan yang besar menimpa orang-orang Mesir. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan lakukan di Mesir ya. Mereka keluar dengan dahsyat, dengan teriakan ya, tengah malam atau seruan nyaring pada tengah malam, di mana setiap anak sulung di Mesir mati ya. Dahsyat, mereka keluar dahsyat. Tetapi hanya beberapa saat ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka langsung apa? Langsung bersungut. Aduh, sudah mau mati. Iman mereka sangat-sangat kecil ya, saudara-saudara. Dan bagaimana Tuhan melakukan segala cara untuk membangkitkan iman mereka. Dan salah satu cara Tuhan adalah membelah laut itu. Dan ketika mereka menyeberang laut itu, laut Teberau, iman mereka dikuatkan ya, saudara-saudara. Tapi sekali lagi ya, mereka tidak memelihara iman mereka. Kita tahu ya, selanjutnya perjalanan mereka dipenuhi dengan persungutan ya. Di mana, aduh, dan kita rasa kalau kita lihat ya, aduh, kita gemas dengan mereka. Tapi pelajaran terakhir waktu lalu bahwa kalau kita merasa, katanya, ketika kita melihat bangsa Israel dan kita merasa gemas dengan apa yang mereka lakukan, dia bilang harusnya kita sekarang hidup tidak perlu, jangan pernah bersungut seperti bangsa Israel. Karena perjalanan mereka sama persis dengan kita. Kita juga, iman kita sama persis dengan mereka. Kita cepat melupakan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Dan kita sering sekali apa? Bersungut-sungut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan dibilang kita tidak boleh menghakimi bangsa Israel waktu itu, karena kita pun sama seperti mereka ya. Oke, dan ini luar biasa ya. Ini tujuan Tuhan. Selalu ketika Tuhan melakukan sesuatu, bukan cuma efeknya, bukan cuma satu, saudara, tapi lebih dari satu. Banyak sekali yang kebaikan yang Tuhan rancangkan, yang ketika kita lihat tanpa iman itu suatu hal yang menakutkan. Tetapi ketika kita lihat setelah itu, kita lihat kuasa Tuhan itu ketika Dia merancangkan sesuatu, itu adalah rancangan damai sejahtera, di mana kita lihat Dia punya hasil, di mana orang musuh-musuh tidak berani menyeberang bangsa Israel, dan apa? Dan mengajar bangsa Israel untuk tidak takut pada manusia. Itu luar biasa ya. Oke, poin kedua. Dibilang, dalam kuasa yang sama ini, mereka harus mengumumkan nama Tuhan atau untuk mengkhotbahkan Injil Kerajaan ke seluruh bumi sebagai persiapan untuk akhir. Itu adalah pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum janji itu dapat dipenuhi sepenuhnya. Jika mereka memelihara iman, tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ini janjian mereka, di mana mereka menyanyikan bahwa ketika mereka melewati laut itu mengumumkan apa? Kuasa Tuhan di seluruh bumi. Dan ini adalah persiapan untuk akhir ya, saudara-saudara. Ini persiapan sebelum janji itu dipenuhi. Ini janji apa? Janji bahwa Tuhan akan memberikan tanah ya. Tanah. Jadi janji Tuhan itu merangkap dua hal ya, secara literal dan spiritual. Dan memang betul ketika Tuhan menjanjikan tanah itu secara literal juga, mereka akan memiliki tanah itu, yaitu tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ini sebenarnya apa? Janji spiritual, di mana itu adalah tanah everlasting possession atau warisan kekal yang akan dimiliki nanti ya, yaitu kerajaan surga yang nanti. Tetapi ini sebagai persiapan untuk akhir. Jadi sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, atau sebelum kita juga memasuki tanah surgawi, kuasa Tuhan apa? Harus dikhotbahkan di seluruh bumi. Jadi ini sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Mesir, orang-orang di seluruh dunia harus tahu bagaimana kuasa Tuhan. Salah satunya adalah bagaimana Tuhan membuka lautan itu atau membelah lautan itu.
Ini menjadi pelajaran untuk kita juga, saudara-saudara, pada saat ini. Sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, sebelum kita memasuki tanah Kanaan surgawi, kita harus apa? Mengabarkan ke seluruh dunia akan apa? Kuasa Tuhan, Injil Kerajaan Surga ya. Di mana kuasa Tuhan untuk apa? Mampu membebaskan kita dari dosa. Mampu membebaskan kita dari dosa. Ini sebenarnya pelajaran pembenahan oleh iman adalah bagaimana kita tahu dan percaya akan kuasa Tuhan ini ya saudara-saudara. Dan ini dibilang, kalau bangsa Israel katanya memelihara iman, tidak perlu waktu lama, tidak perlu waktu 40 tahun untuk selesaikan itu pekerjaan memberitakan Injil. Mereka akan cepat masuk tanah Kanaan. Tapi karena imannya mereka naik turun, tidak memelihara iman, makanya butuh waktu yang lama mereka masuk atau pekerjaan ini selesai. Ini jadi pelajaran untuk kita saat ini, saudara-saudara, di mana iman kita ya, iman kita sangat-sangat lemah, sangat-sangat kecil. Makanya dibutuhkan eh, pelajaran ini untuk membangkitkan iman kita, yaitu pembenaran oleh iman ini, supaya pekerjaan Tuhan bisa cepat selesai. Karena kita apa? Sangat tidak percaya kepada kuasa Tuhan, justru dan apa? Menganggap kekuatan kita ya, ini orang-orang Laodikia yang miskin, buta, telanjang, tetapi menganggap kaya. Kita ini yang tidak mampu tetapi merasa orang-orang yang tidak beriman tapi merasa paling beriman di dunia ini. Itulah kita saat ini tuh. Dan makanya pekerjaan Tuhan ini lama untuk selesai karena itu ya, kita punya kepercayaan diri bahwa kita itu kaya, kaya secara rohani tetapi sebenarnya miskin. Itu yang menghambat pekerjaan Tuhan. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Ini poin 2. Ada yang mau tambahkan sebelum kita ke poin ketiga? Dan kita sudah pelajari ya waktu lalu juga. Ini keadaan kita sebagai Laodikia. Waktu itu pelajaran dari A.T. Jones ya, bahwa kita itu kan orang-orang Laodikia membutuhkan emas, membutuhkan minyak, dan jubah kan, jubah. Dan kita tahu emas itu salah satunya adalah apa? Emas itu adalah ujian ya, melambangkan ujian. Dan ini sama seperti bangsa Israel ketika dia tempatkan sepertinya kepada suatu ujian atau ya ujian ya di Pihahirot di mana tidak ada jalan keluar, itu tujuannya untuk membangkitkan iman. Laodikia juga di akhir zaman ini membutuhkan itu ya, supaya kita memiliki iman sama seperti bangsa Israel, karena kita persis sama seperti bangsa Israel yang cepat melupakan apa? Kuasa Tuhan. Mungkin ketika kita belajar ini, iman kita dikuatkan. Tapi setelah keluar dari ini 1-2 jam setelah pelajaran ini atau besoknya, kita langsung lupa akan kuasa Tuhan ya. Begitulah ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Selalu seperti itu. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Balik. Oh ya, silakan. Ya, Joy dulu. Oh ya, oke, Bing. Iya, jadi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu yang menjadi everlasting covenant atau perjanjian kekal, ini kan dibilang mereka harus memberitakan Injil kan, mengkhotbahkan Injil ke seluruh bumi. Itu kan sesuai dengan Matius 24 dan 14 ya. Ya. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahan. Ya. Nah sekarang dulu kan kita pikir Injil apa ya yang mau kasih ke seluruh dunia. Saya baca ayat itu tapi saya nggak tahu isi Injil itu apa gitu. Kita tahu Injil adalah I'm not ashamed of the gospel karena Injil adalah kuasa Tuhan. Hanya sebatas situ gitu yang kita tahu. Tapi kuasa Tuhan yang bagaimana yang kita mau kasih gitu karena kita sendiri nggak tahu. Pas mempelajari buku Everlasting Covenant, kita lihat dari awal teman-teman, dari chapter 1 Jo, semua itu berisi kuasa Tuhan, semua itu berisi Injil, dan luar biasa Injil demi Injil, kuasa demi kuasa ditunjukkan, dan ini yang akan kita beritakan ke seluruh dunia, memang benar-benar sangat luar biasa dan menggentarkan ya, dan ini pelajaran yang kita belajar ini akan diberitakan ke seluruh dunia teman-teman. Nah kalau kita sendiri nggak tahu Injil,
bagaimana Tuhan menggunakan kita mau kasih beritakan Injil ke seluruh dunia? Itu nggak bisa ya, teori aja nggak tahu gimana experience-nya gitu. Jadi pas kita mengetahui teori ini, bisa experience dan bisa pengalaman kita bisa dibagikan ke seluruh dunia. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Ya, silakan, Bing. Ya, jadi teman-teman dalam bacaan ini kita belajar bahwa bagaimana ya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan itu adalah ketika Tuhan mau atau sedang menggenapi rencana-rencananya. Jadi kita akan diperhadapkan ya, umat Tuhan akan diperhadapkan dengan satu keadaan. Maksudnya begini, ketika umat Tuhan akan menjalankan rencana Tuhan, selalu akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan di mana terlihat tidak ada jalan keluar. Yeah. Seperti Abraham, seperti Ishak dan Ribka, seperti Yakub. Bagaimana ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada mereka atau merencanakan sesuatu kepada mereka, kelihatannya tidak ada jalan keluar gitu. Seperti bangsa Israel ketika berhadapan dengan Laut Merah, kelihatannya tidak ada jalan keluar. Namun, teman-teman, bagaimana kita akan menyaksikan kuasa Tuhan yang maha dahsyat adalah ketika kita tidak bergantung pada pengamatan-pengamatan kita ya secara yang terbatas gitu. Wah, kalau kita nggak lari, mau nggak selamat gitu. Jadi firman Tuhan telah mengatakan ya, rencana Tuhan adalah lewat di Laut Merah ini, lewat di laut. Dan itu secara logika mustahil, teman-teman. Namun ketika bangsa Israel tetap mengikuti firman Tuhan, ini adalah menunjukkan bahwa mereka itu percaya pada firman itu. Dan ketika mereka percaya, disitulah dinyatakan kuasa Tuhan. Keajaiban Tuhan itu terjadi. Dan teman-teman, apa yang Tuhan buat ini bukanlah barang kecil ya. Bagaimana Tuhan membelah laut yang sangat luas, ini bukan kecil, ini maha dahsyat ya. Sangat luar biasa apa yang Tuhan telah buat kepada bangsa Israel dan seluruh ya yang Tuhan nyatakan kepada seluruh bumi waktu itu. Sangat besar. Nah, semua ini demi mewujudkan rencana yang Tuhan rencanakan kepada umatnya. Ketika umatnya percaya terhadap perjanjiannya, tidak ada satupun ya yang kelihatannya mustahil tidak akan terjadi. Semuanya akan terjadi, teman-teman. Jadi penyataan kuasa Tuhan yang maha dahsyat itu semata-mata hanyalah untuk menggenapi apapun yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan. Dan ketika umat Tuhan percaya, selalu akan ada mujizat terjadi. Dan itu seperti yang kita akan saksikannya selanjutnya, itu betul-betul maha dahsyat. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Iya, thank you, Bing. Jadi itu ya yang Bing sudah bicarakan, Joy juga sudah tambahkan tadi ya, di mana kuasa Tuhan akan selalu menyertai ya, akan tampak dalam pekerjaan Tuhan banyak halangan, tetapi ketika kita dengan iman percaya ya, saudara-saudara, akan ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan ya. Kuasa Tuhan itu tampak ketika dalam kuasa manusia kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tetapi ketika kita percaya ada sesuatu yang Tuhan lakukan ya, dan masalah kita bisa selesai. Dan ini adalah kuasa Tuhan yang akan kita khotbahkan ke seluruh dunia ya, saudara-saudara. Dan itu seperti Joy bilang tadi ya, sebelum akhir dunia ini akan ada apa? Ada Injil akan diberitakan kepada seluruh dunia. Mungkin makanya Joy bilang ya, jadi yang bilang tadi ya bahwa Injil apa yang mau diberitakan. Dulu saya juga tidak mengerti apa itu ya. Dan setelah belajar ini kita tahu bahwa kuasa Tuhan yang akan diberitakan ke seluruh dunia. Dulu saya pikir mungkin yang akan kita beritakan adalah bagaimana kita kabarkan tentang pekabaran di mana orang-orang harus tahu tentang Advent, bagaimana orang-orang harus tahu tentang hari Sabat, tidak makan ini, tidak makan itu. Mungkin itu yang akan kita kabarkan ke seluruh dunia. Tetapi setelah kita belajar ini, bahwa yang akan kita kabarkan adalah apa? Kuasa Tuhan. Dan itu sudah mencakup tentang hari Sabat dan tentang hukum-hukum Tuhan. Jadi bagaimana
kita bisa menurut hukum kalau kita tidak apa? Percaya ke kuasa Tuhan. Jadi ini yang paling penting, bagaimana apa? Kuasa Tuhan atau Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan, kuasa Tuhanlah yang akan mampukan apa? Kita untuk menurut ya. Oke, kita lanjut ya di poin ketiga. Judulnya pembebasan kekal ya, pembebasan kekal atau pembebasan abadi dibilang. Tujuan pembebasan mereka adalah mereka dibawa masuk dan ditanamkan, atau bahasa Inggrisnya planted ya, ditempatkan di gunung milik pusaka Tuhan. Tanah milik mereka sendiri di mana mereka dapat tinggal selama-lamanya dengan aman. Jadi ini tujuan mereka dibebaskan dari Mesir adalah untuk masuk ke tanah milik mereka sendiri, di mereka dapat tinggal apa? Selama-lamanya dengan aman. Selama-lamanya, ini garis bawahi, ini selama-lamanya ya. Ini belum digenapi, ini belum digenapi pada zaman Raja Daud, bahkan ketika kerajaan mencapai puncaknya. Jadi ini katanya belum digenapi pada zaman Raja Daud, sedangkan kita tahu zaman Raja Daud ini adalah ketika bangsa Israel sudah apa? Sudah masuk di tanah Kanaan ya. Sudah masuk di tanah Kanaan atau sudah memiliki tanah yang dijanjikan itu secara literal ya. Nah, ini kita sudah tahu ya, ini ada di punya literal dan spiritualnya ya, saudara-saudara. Jadi secara literal di zaman Raja Daud mereka sudah, bahkan di Raja Saul dan sebelum ada raja-raja, mereka sudah sampai di tanah Kanaan ya, sudah memiliki tanah Kanaan. Tetapi dibilang bahkan pada zaman Raja Daud ketika ini kerajaannya belum capai puncak, terus dia bilang karena pada saat itu dia memperoleh ketenangan dari semua musuhnya dan bermaksud untuk membangun sebuah bait suci bagi Tuhan. Tuhan berkata kepadanya. Jadi waktu itu ini belum digenapi ketika zaman Raja Daud, dan di mana dia sampai puncak, dia punya puncak kekuasaan ya, di mana sudah tidak ada musuh lagi, semua musuh sudah ditaklukkan di zaman Raja Daud. Dan waktu itu Raja Daud bermaksud untuk membangun bait suci bagi Tuhan. Tuhan bilang begini kepada Daud ya, Tuhan berkata kepadanya, Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jadi ini Tuhan bilang Tuhan sudah akan menentukan tempat bagi Israel dan menanamkannya. Apa maksudnya Tuhan bagaimana? Ini kan Tuhan sudah di Kanaan kan? Terus Tuhan bilang dia mau tempatkan bangsa Israel di menempatkan umat Israel dan menanamkannya supaya mereka dapat diam di tempatnya sendiri. Jadi ini mereka sudah di Kanaan, tetapi Tuhan ada mau bilang mau tempatkan lagi di tempatnya sendiri. Jadi apa itu ya? Dan kita sudah tahu dari pelajaran sebelumnya bahwa itu adalah Kanaan surgawi, bukan Kanaan literal yang saat ini mereka tinggali ya. Jadi ini ada pembebasan kekal di mana mereka akan bebas bukan cuma dari Mesir dan menuju Kanaan duniawi, tetapi ada tujuan mereka akan dibawa masuk ke dalam milik pusaka Tuhan yang Tuhan sudah siapkan kepada mereka, yaitu Kanaan surgawi, seperti yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi pembebasan mereka tidak digenapi ya di zaman Raja Daud. Kita sudah tahu ini ya. Tidak digenapi waktu itu ketika mereka berhasil masuk tanah Kanaan. Digenapi, itu akan digenapi ketika apa? Bangsa Israel, saya dan saudara-saudara apa? Sama-sama masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Jadi, saudara-saudara, puji Tuhan ya, kita akan kalau kita percaya akan kuasa Tuhan dan kita memiliki iman kepada Tuhan seperti pelajaran ini, kita akan masuk bersama-sama dengan bangsa Israel, bersama-sama dengan Musa dan yang lainnya yang memiliki iman masuk ke dalam apa? Tanah Kanaan surgawi ya. Dan apa? Janji ini akan digenapi dan tujuan pembebasan ini akan digenapi ya, saudara-saudara. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Oke. Yang tiga ini ada yang mau tambahkan di poin ketiga ini sebelum kita ke poin 4?
Oke, kalau belum ada kita lanjut ya di poin keempat. Ini subjudulnya tempat kediaman Tuhan. Rencana Allah dalam membebaskan Israel dari Mesir dengan demikian sorry, dengan demikian dinyatakan dalam lagu yang diilhami. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan atau tanamkan. Ini kalau bahasa Inggrisnya planted ya. Di bahasa Alkitab bahasa Indonesia bilang cangkokkan. Dan engkau tanamkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tak seorang pun dapat membangun tempat kediaman bagi Tuhan, karena yang maha tinggi tidak diam di dalam apa, atau bahasa Inggrisnya temple ya, atau kuil-kuil yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini dibuat oleh tangan Tuhan ya. Tahta Tuhan ada di surga. Tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati atau tempat kediaman Allah yang sebenarnya yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ada di surga di atas gunung Sion. Ini selaras dengan janji yang dibuat kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan yang membuat mereka menganggap diri mereka sebagai orang asing di dunia ini dan untuk mencari negeri surgawi dan kota yang mempunyai dasar atau fondasi yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Harapan yang telah lama tertunda ini sekarang akan segera digenapi. Dan itu akan segera digenapi jika anak-anak Israel memelihara iman akan nyanyian mereka. Aduh, ini luar biasa saudara-saudara. Dan ini kita sudah pelajari ya di poin ketiga tadi, bahwa yang dijanjikan Tuhan belum digenapi pada zaman Daud di zaman puncak kejayaan bangsa Israel. Dan kita tahu mereka sudah ditempatkan di Kanaan ya. Tapi ini Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan dibilang apa? Dia akan tanamkan di atas gunung miliknya sendiri. Dan itu bukan Kanaan literal ya, tapi ini adalah apa? Ini bilang tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat yang didirikan tangan Tuhan. Waduh, dan ini dibilang apa? Ini adalah di surga ya saudara-saudara. Ini yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Kita tahu ya, istana yang dibuat waktu di zaman Daud atau di zaman Salomo, waktu bangsa Israel jaya-jayanya, itu dibuat oleh tangan manusia. Kita tahu dengan pertolongan Tuhan ya, tapi dibuat oleh tangan manusia. Tapi ini yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dan itu apa? Ada di surga, ada di surga. Dan ini apa? Selaras dengan janji yang dibuat kepada apa? Abraham, Ishak dan Yakub. Dan makanya ketika Abraham, Ishak dan Yakub menerima janji ini, mereka tahu ini bukan di dunia ini. Ini di dunia yang akan datang, di kerajaan surgawi yang mereka akan peroleh. Makanya mereka bilang apa? Mereka ini orang asing di dunia ini. Makanya waktu zaman yang kita sudah pelajari di zaman Ishak, ketika dia membangun sumur, dia dan orang orang klaim bahwa itu punya mereka, dia nggak melawan, padahal dia punya kuasa kekuatan untuk melawan mereka. Dia punya power untuk menghadapi orang-orang Gerar itu. Tetapi dia apa? Mengalah ketika diklaim bahwa padahal sumur itu digali oleh Abraham, ayahnya ya, bapaknya yang gali itu, tapi diklaim orang-orang lain. Dia tinggalkan sumur itu, dia gali lagi sumur yang lain. Diambil lagi orang-orang lain, dia kasih lagi. Sampai pada akhirnya ketika dia gali dan tidak ada yang memperdebatkan lagi ya. Jadi dia nggak mau berurusan atau bermusuhan dengan orang di dunia ini gara-gara sesuatu hal duniawi ya, atau gara-gara atau tanah atau sumur. Ya kita tahu ya, sumur itu sumber kehidupan, air itu sumber kehidupan ya, atau sumber mata pencarian. Dia nggak mau bermasalah dengan orang lain gara-gara itu, karena dia tahu dia di dunia ini cuma apa? Dia cuma orang asing yang sedang mengembara ya, atau cuman seorang
iya, pengembara ya di dunia ini, bukan milik dunia ini, bukan miliknya. Jadi dia nggak mau apa? Dia nggak mau berurusan bermasalah dengan orang-orang di dunia ini ya. Makanya dibilang orang beriman atau orang-orang yang tahu bahwa mereka di dunia ini cuman sebagai orang asing, justru harusnya katanya hidupnya isi atau gampang dia punya hidup, nggak perlu banyak masalah di dunia ini karena dia punya pikiran bukan di dunia ini. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Dan ini dibilang ya, saudara-saudara, ini yang highlight jingga ini ya, yang orange ini, warna orange, dia bilang, harapan yang telah lama tertunda ini sekarang akan segera digenapi, dan itu akan segera digenapi jika anak-anak Israel memelihara iman akan nyanyian mereka. Saudara-saudara, kalau kita memiliki iman sama seperti Israel, orang Israel ketika mereka menyanyikan iman mereka, menyanyikan lagu mereka, bahwa musuh-musuh gentar, di mana kuasa Tuhan yang besar, mereka nyanyikan seperti itu. Kalau mereka memiliki iman akan nyanyian mereka, itu mereka nggak lama akan masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita memiliki iman akan nyanyian bangsa Israel ini, ketika melewati laut Teberau, kita tidak akan lama lagi apa? Masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Di mana ketika kita tahu kita di sini cuman apa? Orang asing ya. Bagaimana kita bisa menyadari kalau kita ini orang asing? Hanya oleh iman ketika kita percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan menjanjikan apa? Suatu tanah Kanaan surgawi yang nanti Dia akan berikan kepada kita. Kalau kita memiliki iman tentang itu, waduh, nggak lama lagi kita masuk di tempat itu ya saudara-saudara. Nggak perlu seperti 40 tahun oleh orang Israel. Akan lebih cepat dari itu. Kenapa lama? Karena Tuhan ingin apa? Iman dari orang Israel dibangkitkan. Begitu banyak kuasa Tuhan tunjukkan hanya untuk membangkitkan iman. Waduh, ini luar biasa saudara-saudara. Dan yang kita khotbahkan juga ke seluruh dunia adalah bagaimana kuasa Tuhan untuk membangkitkan iman mereka juga. Aduh. Dan ketika banyak orang sudah memiliki iman, apa yang terjadi? Tuhan akan datang. Makanya ketika Tuhan datang, apakah dia menemukan iman di dunia ini? Dan itu dia harus ada iman, dan Tuhan akan datang untuk menjemput kita ke tanah perjanjian kekal yang Tuhan sudah siapkan dengan tangannya sendiri, yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita sama-sama dengan mereka, saudara-saudara, akan masuki tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Waduh, puji Tuhan ya. Oke, ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Sebelum kayaknya kita sampai ke poin 5 aja ya ini. Karena cuma ada 8 poin di pelajaran ini. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada kita ke poin 5 ya. Lengan Tuhan. Pada lengan Tuhan, Musa menganggap pembebasan itu berasal. Tetapi lengan Tuhan yang membawa Israel kuno keluar dari Mesir dan melalui Laut Merah. Tangan perkasa yang dengan lemah lembut mengumpulkan anak-anak domba dan yang dimohonkan oleh Nabi untuk bangkit demi umatnya di akhir zaman. Lengan yang sama yang menunjukkan ke seluruh ujung bumi keselamatan Allah tidak lain adalah Kristus yang dihina dan disalibkan. Aduh, ini kuasa Tuhan atau ya lengan Tuhan ya, kuasa Tuhan yang melambangkan lengan Tuhan yang melambangkan kuasa Tuhan ini yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kuasa Tuhan atau lengan ini yang menunjukkan ke seluruh ujung bumi keselamatan Allah ini adalah apa? Yesus yang dihina dan yang disalibkan. Ini kuasa Injil adalah kuasa yang menyelamatkan, di mana kuasa ini yang Injil ini atau Kristus ini sudah mati untuk menebus dosa kita. Terus dibilang, jadi di sini sekali lagi kita memiliki bukti lain bahwa Injil pembebasan dari Mesir adalah Injil pembebasan dari dunia yang jahat sekarang ini oleh Kristus yang menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Aduh, ini saudara-saudara, ini adalah kuasa Injil, di mana kuasa Injil ini yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ini adalah kuasa Injil. Kuasa Injil ini yang membelah Laut Teberau. Kuasa Injil inilah yang membuat 10 tulah di Mesir. Kuasa Injil
yang kita lihat ada tiang api, tiang awan, mana yang diberikan kepada orang Mesir. Kuasa Injil lah ini, dengan kata lain, yang membawa orang Mesir keluar, orang Israel keluar dari Mesir, membebaskan orang Israel dari Mesir. Dan kuasa Injil ini, inilah yang membawa apa? Yang membawa kita keluar dari dunia yang jahat sekarang ini. Kuasa Injil ini, kuasa Kristus yang sudah mati, di mana Dia menebus dosa-dosa kita, itu adalah kuasa Injil. Kuasa yang mampu untuk apa? Membuat kita keluar dari dosa ini. Kalau kita nggak keluar dari dosa, atau bangsa Israel tidak keluar dari Mesir, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita tidak keluar dari dosa-dosa kita, oleh kuasa Injil ini, kita tidak bisa apa? Masuk ke dalam tanah Kanaan surgawi. Dan puji Tuhan ya saudara-saudara, lengan Tuhan ini, kuasa Tuhan ini yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ini adalah kuasa yang membawa kita keluar dari cengkraman atau perbudakan dosa. Jadi bagaimana kita bisa membenci dosa, bagaimana bisa kita keluar dari dosa, ini adalah kuasa Injil. Lihatlah kuasa Injil ini sangat dahsyat, dan ini kuasa dosa ini aduh, perbudakan dosa ini sangat sulit untuk kita keluar, dan tidak mungkin ya, sebagaimana pelajaran yang kita sudah pelajari, tidak bisa dengan kekuatan manusia untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir secara spiritual ya saudara-saudara. Makanya Musa, dengan dia segala dia punya kelebihan, seorang pangeran, seorang jenderal, seorang orator, seorang yang pintar, tidak bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Makanya dia membutuhkan waktu 40 tahun untuk membuat dia rendah hati dan apa? Mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Ketika dia merasa bahwa dia tidak mampu, hanya kuasa Tuhan, dia layak untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sama dengan kita. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa dengan kekuatan kita, kita tidak bisa untuk keluar dari kuasa dosa, dari cengkraman dosa, dari perbudakan dosa. Tidak bisa, saudara-saudara. Makanya pelajaran tentang pembenaran oleh iman adalah bagaimana ketidakmampuan kita ya. Kita itu seperti apa? Manusia itu seperti apa ketika jatuh dalam dosa? Tidak ada kuasa apapun yang bisa kita lakukan, tidak ada perbuatan apapun yang bisa kita lakukan untuk kita bisa keluar dari dosa. Hanya dengan kuasa Kristus. Hanya dengan kuasa Injil yang bisa membuat kita keluar dari dosa. Sama seperti apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu banyak hal yang Tuhan tunjukkan untuk bisa membuat kita percaya akan kuasa ini. Bangsa Israel membutuhkan mujizat yang luar biasa banyaknya ya saudara-saudara, untuk memiliki iman sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Itu menjadi pelajaran untuk kita juga ya. Kita juga membutuhkan apa? Sangat banyak kuasa untuk bisa kita lihat. Banyak Injil yang harus kita lihat, yang harus kita sadari, supaya kita bisa keluar dari kuasa dosa ini. Ini kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Percaya enggak kita untuk bisa keluar dari dosa-dosa ini? Percaya enggak bahwa Tuhan sangat ingin mengeluarkan kita dari dosa-dosa ini? Ini pelajaran tentang pembenaran oleh iman ini. Inilah yang akan ditunjukkan ya, bagaimana dengan kuasa itu kita bisa apa? Bebas dari dosa-dosa ini. Dan dengan ini kita bebas dari dosa ini, baru kita bisa masuk apa? Tanah kerajaan, tanah Kanaan surgawi yang dijanjikan kepada kita ya. Oke, saudara-saudara, ini sampai di sini kita punya pelajaran untuk saat ini. Oke, sebelum kita akan tutup dengan doa, apakah ada tambahan pertanyaan atau komentar dari saudara-saudara? Dipersilakan sebelum kita berdoa. Ini tentang nyanyian bangsa Israel. Dan ini seperti rangkuman ya, apa yang sudah kita pelajari waktu lalu, dirangkumkan dengan nyanyian bangsa Israel. Waduh, luar biasa. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ya, Loli. Ya, silakan. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana kuasa Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, itu juga sebenarnya kita harus percaya ya bagaimana kuasa itu juga akan membebaskan kita dari perbudakan dosa.
Karena there's one story to know about the power of God, tetapi another story untuk bagaimana itu untuk dapat aplikasi untuk orang bebas dari dosa gitu loh. Jadi untuk saya pribadi ya, selama saya masih berbuat dosa, saya sendiri masih belum percaya kuasa Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. That's it. Karena kalau kita percaya akan kuasa itu sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Di saat saya tidak percaya akan kuasa itu, di saat itulah kita masih jatuh dalam dosa ya. Dan itu juga adalah satu challenge untuk kita semua, saya pribadi yang mana dengan mengenal akan mempelajari akan firman Tuhan ini bisa memberikan kita akan kuasa Tuhan untuk lebih mempercayai akan kuasa Tuhan, bagaimana kita bisa dilepaskan dari perbudakan dosa. Oke, Li, thank you. Itu aja, thank you. Jadi masalah kita di dunia ini adalah masalah dosa ya, saudara. Tidak ada masalah lain selain masalah dosa. Dan tujuan kita itu adalah apa? Keluar dari dosa ini. Kalau sudah keluar dari dosa, bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, dalam perjalanannya apa? Tujuannya kadang surga ya, saudara. Kalau kita sudah keluar dari dosa ini, dengan kuasa Tuhan, setelah itu apa? Kerajaan surga. Itulah tujuannya ya, saudara. Tidak jauh dari itu. Oke, puji Tuhan. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup dalam doa. Kalau sudah, Halo, ya silakan. Ya, saya mungkin nggak mau kasih tambahan, cuman mau kasih tahu bahwa dengan pelajaran ini mengingatkan saya juga karena ada hal yang digumuli dan mengingatkan kita semua ya. Jadi menggelitik di hati karena ini pelajaran sudah dari dulu kan yang kita dengar. Tapi kali ini lain ya, sama seperti juga Joy bilang tadi. Orang sudah baca-baca tapi kadang-kadang orang tidak mengerti, tapi sekarang dikasih pengertian dan ini saya coba terapkan karena ada hal yang saya rasa kita semua punya ya. Saya sedang gumuli, tetapi dengan dengar pelajaran ini mengingatkan saya untuk apa? Bertahan dengan iman ya, bertahan dengan iman. Dan puji Tuhan, saya sangat dikuatkan dengan firman dari hari ke hari, terlebih pagi ini. Ini seperti ulangan yang lalu juga, tapi ini lebih jelas lagi. Jadi terima kasih dan tolong doakan ya, tolong doakan untuk apa yang saya sedang hadapi, baik kesehatan. Mungkin dilihat saya sehat-sehat aja, tapi sekarang saya lagi berobat ya, lagi berobat, melanjutkan dari tulang dan gigi, sekarang lagi ke bagian mulut, bagian lunak, tetapi ada titik terang, enggak seperti yang di Amerika bilang gitu. Cuman masih dalam pergumulan juga dan pergumulan lain. Terima kasih firmannya, terima kasih Lali, Joy, Ebing dan semua yang ada di sini. Kita saling mendoakan yang supaya semua kita pertahankan iman. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Tante Kori. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk apa? Saling menguatkan juga, saling mendoakan. Karena kita tahu kelemahan kita masing-masing ya. Ya, semua kelemahan kita manusia berdosa sama semuanya ya, saudara-saudara. Sama seperti bangsa Israel. Suka lupa akan kuasa Tuhan, suka bersungut, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Itulah kelemahan kita semua ya. Makanya di sini tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah, karena kita semua sama-sama lemah dan sama-sama mengingatkan ya, saudara-saudara, dan saling mendoakan. Ya, terima kasih Tante Kori. Amin. Ya, ini ya tanggapan dan kesaksiannya. Baik, mungkin ada lagi sebelum kita akan berdoa, kita akan tutup. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup kita punya pelajaran. Dan ya, biarlah ini ya satu pelajaran untuk kita, bagaimana kita bisa mengingat nyanyian bangsa Israel, karena nyanyian ini juga kita akan nyanyikan ya, ketika kita akan memasuki Kanaan surgawi. Nyanyian yang sama kita akan nyanyikan, di mana kita bisa melihat apa? Nyanyian ini tentang bagaimana kuasa Tuhan ya.
kuasa Tuhan yang menolong kita. Nyanyian ini adalah nyanyian ucapan syukur ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dengan cara yang dahsyat. Dan nyanyian ini akan kita nyanyikan bagaimana kita bisa keluar dari perhambaan atau Mesir dosa ya, atau perhambaan dosa. Dan kita bisa lihat dengan kuasa Tuhan, kita bisa menang akan itu. Dan kita akan nyanyikan lagu ini. Bagaimana kita bisa keluar dengan kuasa Tuhan dari perbudakan dosa. Aduh, luar biasa. Dan ini saya rasa tidak ada yang nyanyikan. Ini nyanyian dari iman ya. Ini sudah tidak ada yang ajarkan, tapi nyanyian dari iman yang Tuhan berikan ya kepada kita masing-masing. Dan kita akan nyanyikan dengan sangat luar biasa, saudara-saudara. Oke, kita akan tutup kita punya Bible study.